Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Rahmawati dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengantar teori akuntansi syariah, di mana kita akan membahas mengenai apa sih akuntansi syariah itu dan apa bedanya dengan akuntansi konvensional. Sebelum kita membahas mengenai akuntansi syariah itu sendiri, kita bahas dulu tentang akuntansi. Akuntansi itu adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Namun, pada praktiknya, akuntansi konvensional ini memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, keterbatasan akuntansi konvensional yang pertama, tidak dapat menciptakan kesejahteraan sosial karena yang dipikirkan oleh perusahaan yang menggunakan akuntansi konvensional hanya kepentingan individu, bukan kepentingan masyarakat dan kesejahteraannya. Kemudian, harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat promosi keuntungan investasi yang dikemukakan informasi akuntansi. Selanjutnya, harus ikut bertanggung jawab terhadap kebobrokan sosial saat ini. Dan didasarkan pada filsafat barat yang tidak sama dengan filsafat Islam yang mengakui kedaulatan Tuhan, pengakuan pada yang gaib, keberadaan hari akhirat, dan sebagainya. Nah, akuntansi konvensional ini hanya melihat dari filsafat barat dan tidak mengakui adanya Tuhan, sehingga pada akuntansi konvensional sering terjadi kecurangan akibat dari tidak percaya adanya Tuhan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi pun semakin canggih, sehingga profesi akuntansi juga ikut terdampak. Apa sih krisis yang akan dialami oleh seorang akuntan di masa mendatang? Yang pertama, pengurangan jasa akuntan dan auditing. Karena yang nantinya akan digunakan itu teknologi informasi yang lebih canggih sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan terpercaya. Kemudian, kehilangan monopoli atas jasa informasi akuntansi yang saat ini disuplai oleh IT. Ketiga, kecurangan dalam lingkungan akuntansi yang dilakukan pihak korporasi dan akuntan. Label tukang angka yang semakin kental bagi akuntan yang bisa menentukan jumlah jasa rugi perusahaan. Tugas-tugas akuntansi sudah bisa dilakukan oleh software yang user-friendly sehingga tidak memerlukan keahlian akuntansi lagi. Tetapi para akuntan tidak perlu khawatir karena yang perlu kita persiapkan saat ini adalah mengenai bagaimana kita mengoperasikan ilmu teknologi tersebut. Dan yang terakhir, hasil proses ilmu pengetahuan akademik sering tidak matching dengan kebutuhan dan kegunaan dunia praktek kerja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi menurut Islam. Akuntansi lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha, kemudian juga perhitungan dan perdebatan, tanya jawab berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Dan selanjutnya, penentuan imbalan atau balasan yang meliputi semua tindak tanduk dan pekerjaan, baik yang berkaitan dengan keduniaan maupun yang berkaitan dengan keakhiratan. Nah, akuntansi dalam Islam sering dikenal dengan muhasabah. Mempunyai dua arti, yaitu perhitungan dan pembukuan keuangan. Arti muhasabah atau akuntansi dalam Islam lebih umum dan lebih luas jangkauannya, yang meliputi perhitungan dan segi moral dan juga perhitungan akhirat. Dalam prakteknya, setiap aktivitas muamalah adanya unsur pertanggungjawaban atau responsibility dari hubungan vertikal, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, dan hubungan horizontal, hubungan sesama manusia atau hablum minanas. Jadi, dari definisi akuntansi konvensional dan akuntansi syariah,
Apa sih bedanya? Oke, jadi perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, yang pertama kita dapat melihat dari dasar hukumnya. Dasar hukum dari akuntansi syariah yaitu hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian dari konvensional itu berdasarkan pada hukum bisnis modern, dan dasar tindakannya akuntansi syariah ini keberadaan hukum Allah dan keagamaan. Sedangkan konvensional itu melihat dari rasionalisme ekonomi sekuler. Dari tinjauannya itu mendapatkan keuntungan yang wajar bagi akuntansi syariah. Sedangkan bagi akuntansi konvensional itu maksimalisasi keuntungan, di mana dapat diartikan bahwa dalam akuntansi syariah ini keuntungannya itu hanya mendapatkan sedikit, sedangkan dalam konvensional mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya itu. Kemudian dari segi orientasi, syariah ini melihat dari kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dari konvensional hanya individual dan hanya mementingkan pemilik perusahaan dan tidak memperhatikan kemasyarakatan. Kemudian tahapan operasionalnya dari yang syariah ini tuh dibatasi dan tunduk kepada syariah atau ketentuan agama Islam. Sedangkan dari konvensional ini tidak dibatasi kecuali dengan pertimbangan ekonomis. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik yang mendasari sistem akuntansi syariah. Yang pertama, uang itu merupakan alat tukar dan bukan merupakan komoditi yang dapat diperjualbelikan. Jika uang diperjualbelikan, maka itu termasuk riba, dan riba itu dilarang dalam Al-Quran. Kemudian, tidak dikenal adanya konsep value of money. Ketiga, tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat spekulatif karena adanya ketidakpastian. Keempat, tidak diperkenankan dua transaksi untuk satu orang, dan yang terakhir tidak diperkenankan dua harga satu barang. Oke, jadi dari penjelasan pertama sampai sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa akuntansi syariah ini adalah akuntansi yang berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan dari akuntansi syariah ini untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari akuntansi konvensional hanya melihat dari segi perkembangan ekonomi yang ada di negara tersebut dan tidak mementingkan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, jadi terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.